Ayo anak-anakku sayang, kita belajar hari ini macam-macam tanaman. Selamat pagi anak-anakku sayang, bertemu lagi dengan Bu Vero hari ini, hari Senin ya, tanggal 9 November tahun 2020. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat hari baru ini. Kami semua sudah siap untuk belajar, kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami dalam belajar, sehingga kami dapat belajar dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkatilah orang tua kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anakku sayang, minggu ini kita akan belajar tentang macam-macam tanaman ya. Nah, macam-macam tanaman itu ada apa saja Bu Vero? Jika kemarin kita sudah belajar cara menanamnya, lalu kita juga belajar tentang bagian-bagian tanamannya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang macam-macam tanaman. Nah, ternyata macam-macam tanaman itu banyak sayang ya. Yang pertama ada tanaman buah ya. Ada tanaman buah seperti ini ya. Macam-macam buah. Ada buah rambutan, buah belimbing, buah mangga, ya, buah anggur. Nah, macam-macam tanaman yang bisa berbuah dan buahnya bisa dimakan ya. Nah, dan bentuknya itu juga macam-macam. Ada yang pohon besar seperti buah kelengkeng, buah durian itu pohonnya besar sayang ya. Lalu kalau buah buah melon, buah semangka itu merambat ya. Nah, merambat di bawah ya anak-anak ya, tapi di bawah ya. Lalu kalau buah anggur itu di atas ya, harus ada bantuannya seperti apa ya namanya ya anak-anak ya, seperti kerangka begitu. Lalu nanti daun dan batangnya itu menjalar ya ke daerah-daerah itu, sehingga nanti buahnya bisa menggantung-gantung seperti itu ya. Mentimun juga seperti itu, harus ada bantuannya ya. Nah, selain itu tanaman buah yang buahnya bisa dimakan, ada juga tanaman pohon besar ya. Tanaman pohon besar ini biasanya untuk apa Bu Vero? Biasanya sangat membantu manusia. Jadi tanaman pohon yang besar ini bisa kayunya dipakai untuk bangunan ya, untuk alat-alat kebutuhan manusia, kursi, terus meja yang dari kayu ya, untuk pak tukang biasanya untuk dipakai di di atapnya rumah ya, seperti itu. Lalu juga pohon kelapa itu yang banyak sekali gunanya. Kemarin Bu Vero lihat di video di filmnya Upin Ipin. Nah, ternyata benar pohon kelapa itu disebut juga dengan 1000 manfaat, karena dari daunnya, dari buahnya ya, kelapanya itu, terus batangnya ya, semuanya berguna ya, semuanya berguna bagi manusia ya. Lalu dari pohon besar kita juga mendapat manfaat. Pohon besar itu bisa sebagai dapur ya, kayak kemarin kita ceritakan bagian-bagian tanaman, lalu menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu yang kita hirup setiap hari, setiap saat. Nah ini udara segar bisa juga dihasilkan dari pohon-pohon besar itu. Juga selain itu juga rindang ya Nona. Kalau kepanasan, matahari terik sekali, kita bisa berteduh di bawah pohon yang rindang ya, yang besar tadi ya. Jadi pohon besar itu juga banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Nah, selain itu tanaman apa lagi Bu Vero? Tanaman hias ya. Tanaman hias yang banyak sekali disukai oleh kaum wanita, oleh perempuan ya. Mama, kakak ya, semuanya biasanya suka dengan tanaman hias. Apa saja tanaman hias itu? Bunga-bunga ya, yang bagus, yang seperti tanam di taman ya, untuk
ditaruh di pot-pot, ditaruh di depan rumah kita, di teras ya kan anak-anak ya, itu bagus ya, supaya untuk memperindah rumah kita ya. Nah itu biasanya paling disukai oleh perempuan ya, oleh mama, oleh kakak, dan kita pun juga begitu. Dan bahkan tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga suka ya, karena kalau ditanam di depan rumah ya, lihatnya itu gimana ya Nana, asri ya, rapi, dan makin indah rumah kita ya. Nah itu tanaman hias ya anak-anak ya. Lalu ada lagi anak-anak, tanaman obat ya, tanaman obat atau apotek hidup seperti ini ya, atau toga, itu juga banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Biasanya dari tanaman-tanaman ini bisa digunakan untuk apa? Untuk obat anak-anak, untuk obat. Nah selain untuk obat, untuk masak juga bisa ya, seperti jahe, kencur ya, temulawak ya, lalu tanaman-tanaman yang lain ya, banyak banget dari contoh-contoh tanaman obat yang bisa digunakan oleh manusia. Dan biasanya juga bisa untuk apa, dibawa untuk obat-obat yang kimia yang sudah jadi maupun obat-obat tradisional anak-anak ya. Kalau dulu biasanya ibunya Bu Vero itu kan punya sakit emah ya, sakit emah itu biasanya kalau sudah terlambat itu mesti minum kunir rapuh ya. Jadi bahannya dari kunyit itu ya, anak-anak diparut ya, diparut lalu dikasih sedikit gula, diperas-peras begini ya, di tangan nanti warnanya kunir ya, kunyit itu warnanya kunir di sini ya, kuning ya, maksudnya menurut kuning ya. Nah lalu kalau sudah diminum, nah itu biasanya enak untuk di perut ya, itu biasanya kita tambah asam juga kalau nggak salah itu ya namanya. Nah itu tanaman obat. Anak-anak masih ada lagi satu ya, yaitu tanaman sayur. Nah tanaman sayur itu apa? Tanaman yang ditanam bisa gunanya untuk dipakai sebagai sayur mayur di rumah. Ini juga sangat membantu manusia ya. Misalnya apa Bu Vero? Sayur kangkung, sayur sawi ya, lalu sayur bayam, kesukaan Bu Vero, kangkung juga ya. Lalu sayur kacang panjang ya, banyak sekali sayur-sayuran itu biasanya digunakan oleh manusia sebagai sayuran ya, pelengkap untuk kebutuhan tubuh manusia supaya vitaminnya, kebutuhan asupan gizinya juga cukup dan seimbang. Nah, siapa yang menciptakan semuanya itu anak-anak? Iya pinter. Yang menciptakan tanaman-tanaman semuanya itu adalah Tuhan ya. Nah oleh sebab itu tugas yang pertama anak-anak adalah buatlah ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Bisa ya? Mengucap syukur boleh melalui doa, boleh langsung mengucap syukur kepada Tuhan ya. Tugas pertama. Lalu tugas yang kedua dari buku ya, dari buku tema tanaman. Ini tema tanaman ini halaman yang kedua, halaman 2 sayang ya. Halaman 2 di sini ada sayur, ada juga apa? Ada sayur, ada juga buah ya. Ada sayur, ada buah. Ini seperti ini. Nah, anak-anak silahkan dihitung buahnya ada berapa, lalu sayurnya juga ada berapa. Nanti dihitung ya. Lalu ditulis di bawahnya sini. Oke, itu yang tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, Pak Bu Vero. Tugas yang ketiga kita akan belajar bersyair ya. Bersyair sederhana ya. Ini bacakan syair. Bu Vero halaman 6 ya, halaman 6 syair Kebun Ibuku. Bu Vero kalau syairnya terlalu panjang aku nggak bisa, pakai bahasaku sendiri boleh? Boleh.
Bu Vero tidak mengharuskan anak-anak seperti ini ya. Kalau memang seperti ini boleh. Kalau mau bikin sendiri juga boleh ya anak-anak ya. Coba Bu Vero akan mencoba untuk mengajarkan anak-anak bagaimana bersyair. Kebun ibuku, kebun ibuku penuh bunga. Bunga-bunga indah warnanya. Bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga matahari. Ambil air menyiram bunga. Beri pupuk pada bunga. Bunga dirawat sepenuh hati. Kebun ibuku indah berseri. Gitu sayang ya. Boleh pakai seperti punya Bu Vero sesuai dengan teks kita. Boleh anak-anak membuat sendiri yang lebih simpel ya. Itu tugas yang ketiga. Ya, boleh diwarnai juga ya anak-anak ya. Nah, oke anak-anak sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai itu tugas kita hari ini. Dan semoga anak-anak selalu sehat sehingga bisa mengerjakan semuanya dan kirim tugas kepada Bu Vero. Nah, bagi anak-anak ataupun anggota keluarga yang saat ini mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati dan memberi kesembuhan sehingga anggota keluarga yang sedang sakit bisa kembali pulih dan bisa bermain bersama dengan anak-anak, belajar bersama kembali ya. Ya, anak-anaknya kita berdoa sesudah belajar, angkat tangan tutup mata ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau membimbing kami belajar bersama. Kiranya apapun yang kami pelajari dapat benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dan kami berdoa kepada anggota keluarga kami, kepada saudara kami, teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya mereka semua selalu diberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk belajar dan bermain bersama, bercanda tawa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke sayang, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.